Seperti di video sebelumnya tentang konsep deep learning versi Indonesia, saya sudah mengatakan bahwa ada perbedaan antara dimensi profil lulusan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk membahasnya lebih lanjut, tonton video ini sampai habis, supaya teman-teman gak gagal paham. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin mendukung dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila, dimensi profil deep learning versi Michael Fullan dan kawan-kawan, dan dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam versi Indonesia. Jika kita bandingkan antara dimensi profil pelajar Pancasila dan dimensi profil lulusan pada pembelajaran mendalam, perbedaannya terletak pada penambahan dimensi kesehatan dan komunikasi. Lalu perubahan dari kata-kata sifat menjadi kata benda, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia menjadi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global menjadi kewargaan, bernalar kritis menjadi penalaran kritis, kreatif menjadi kreativitas, gotong royong menjadi kolaborasi, mandiri menjadi kemandirian, tapi perubahan ini tidak mengubah substansinya. Nah, dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam versi Indonesia ini merujuk pada 6 kompetensi global yang diungkapkan oleh Michael Fullan dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Deep Learning, Engage the World, Change the World. Ke-6 kompetensi global ini diadopsi dan dikembangkan. Citizenship menjadi kewargaan, critical thinking menjadi penalaran kritis, creativity menjadi kreativitas, kolaboratif menjadi kolaborasi, communication menjadi komunikasi, dan karakter menjadi kemandirian. Lalu ini dikembangkan dengan menambahkan dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dimensi kesehatan. Kedua dimensi ini diambil dari mana? Nah, penjelasan ini ada di video sebelumnya. Kalian bisa tonton dan simak video yang sudah saya upload sebelumnya. Lalu, bagaimana masing-masing dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam ini? Yang pertama ada dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki keyakinan teguh atas keberadaan Tuhan dan menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, seperti berperilaku yang mencerminkan akhlak mulia, penuh kasih, dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban dengan rasa penuh tanggung jawab baik sebagai anggota keluarga, peserta didik, maupun anggota masyarakat. Dengan profil ini, maka akan terciptanya keseimbangan antar pengetahuan, moralitas, dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada dimensi kewargaan. Dimensi ini fokusnya adalah pada kesadaran peserta didik untuk berkontribusi terhadap kebaikan bersama sebagai warga negara dan warga dunia. Berarti peserta didik memiliki rasa cinta tanah air, menaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait dengan keberlanjutan manusia dan lingkungan. Tentunya profil kewargaan ini dicerminkan dengan karakter, perilaku, dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai setiap sila Pancasila dengan menjunjung moral dan nilai spiritual, bersikap adil dan menghormati orang lain, mencintai negara, budaya, dan keberagaman Indonesia, berperan aktif dalam proses demokrasi dengan musyawarah, serta berupaya menciptakan kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada dimensi profil lulusan penalaran kritis, yaitu dimensi yang menunjukkan peserta didik yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, dan memproses informasi, sehingga peserta didik memiliki keterampilan menganalisis masalah, mengevaluasi argumen, menghubungkan gagasan yang relevan, dan merefleksikan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Apabila peserta didik sudah memiliki kemampuan penalaran kritis, maka mereka cenderung mampu memecahkan masalah secara sistematis, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan menghasilkan solusi yang rasional dan berbasis bukti. Lalu ada dimensi profil lulusan kreativitas, yaitu peserta didik mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Sederhananya, peserta didik mampu berpikir out of the box. Dengan begitu, mereka bisa melihat masalah dari berbagai perspektif
menghasilkan banyak gagasan, serta menemukan dan mengembangkan alternatif solusi yang efektif. Nantinya, peserta didik yang kreatif akan cenderung berpikir di luar kebiasaan, mengembangkan ide-ide secara mendalam, dan memodifikasi atau menciptakan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan memiliki dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya, yang juga menjadi dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam. Dimensi profil lulusan kolaborasi adalah individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab dalam bentuk menjalin hubungan yang kuat, menghargai kontribusi setiap anggota tim, dan menunjukkan sikap saling menghormati meskipun terdapat banyak perbedaan latar belakang. Diharapkan peserta didik dengan kemampuan kolaborasi mampu berkontribusi secara aktif, menggunakan pemecahan masalah bersama, dan menciptakan suasana yang harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Tidak hanya mampu berkolaborasi, peserta didik juga harus mampu mandiri. Dimensi profil kemandirian artinya peserta didik mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri, yaitu dengan menunjukkan kemampuan mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Peserta didik yang mandiri nantinya akan mampu mengelola waktu, sumber daya, dan tindakan mereka sendiri secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal, sehingga dimensi profil kemandirian ini menunjukkan peserta didik sebagai manusia pembelajar, yaitu individu yang secara terus-menerus mencari ilmu, mengembangkan diri, dan beradaptasi dengan perubahan. Peserta didik juga harus sehat, sehingga ditambahkanlah dimensi profil kesehatan. Nah, dimensi profil kesehatan ini menggambarkan peserta didik yang sehat jasmaninya sebagai individu yang menjalankan kebiasaan hidup sehat, memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau yang bisa kita sebut well-being. Peserta didik harus bisa hidup produktif dengan kualitas kesehatan fisik yang optimal, sehingga mampu berkontribusi secara positif dalam lingkungan sosialnya. Yang terakhir ada dimensi profil komunikasi. Dalam dimensi ini, peserta didik memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi dengan jelas dan mampu berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Bentuknya bisa seperti berinteraksi dengan orang lain, berbagi serta mempertahankan pendapat, menyampaikan sudut pandang yang beragam, dan aktif terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan interaksi dua arah, seperti diskusi kelompok. Dengan demikian, diharapkan lulusan yang memiliki kemampuan komunikasi dengan baik bisa membangun hubungan yang positif, menjembatani perbedaan pendapat, dan menciptakan pemahaman bersama dalam lingkungan sosial maupun profesional. Lalu, untuk menanamkan dan mengembangkan kedelapan kompetensi itu, pembelajaran harus dilaksanakan dengan prinsip mindful atau berkesadaran, meaningful atau bermakna, dan joyful atau menggembirakan. Penjelasan tentang ketiga prinsip pembelajaran mendalam ini bisa kalian tonton pada video sebelumnya. Lalu bagaimana sih strategi pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan? Nah, untuk ini akan saya bahas di video selanjutnya. So, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, beri komentar untuk kita bisa saling berdiskusi, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.